Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Kimia. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi pemisahan campuran dengan model pembelajaran problem based learning di SMK Negeri 1 Sampang. Berikut hasil video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa ya. Malah minta tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Cek kehadiran. Anissa Dona Safira, Filailati Sabani, Indah Wiranti Dewi, Insiana, Nurul Hasanah, Mara Kamelia, Maulida Wulan, Murni Safitri, Kurniawati, Siti Aisyah, Zahratul Maisa, Zulaika. Oke. Hadir semua ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Masih ingat apa yang dimaksud dengan campuran? Gabungan dari dua zat yang tidak memiliki reaksi kimia. Gabungan dari dua zat yang tidak mengalami reaksi kimia. Jadi yang dimaksud campuran itu suatu dua zat atau gabungan dua zat atau lebih ya, yang bergabung jadi satu tapi tidak mengalami suatu reaksi kimia. Contohnya apa? Campuran itu kopi dengan air, serbuk kopi dengan air termasuk dalam campuran. Kenapa? Karena dia tidak mengalami reaksi kimia. Airnya masih kelihatan, ya. Sedangkan kopinya juga masih terasa di situ, ya. Sama halnya dengan gula, larutan gula. Larutan gula juga sama. Termasuk dalam campuran. Campuran dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Homogen dan heterogen. Homogen, contoh dari campuran homogen apa? Air sama gula. Kalau campuran heterogen? Kopi sama air. Jadi yang dimaksud campuran homogen apa? Campuran homogen tadi contohnya air sama gula. Yang dimaksud dengan campuran homogen sendiri apa berarti? Terlarut secara sempurna. Kalau heterogen, contohnya kopi tadi ya, masih ada endapannya enggak di bawah? Masih ya. Jadi yang dimaksud campuran heterogen apa? Yang tidak terlarut sempurna. Oke, sip. Oke. Pernahkah kalian membuat teh di rumah? Teh tubruk? Pernah. Di situ di teh tubruk itu masih ada teh-tehnya, sisa tehnya ya, mengambang di atas. Ya enggak? Cara menyaringnya bagaimana? Pakai saringan. Itu termasuk dalam proses apa? Filtrasi. Untuk menghasilkan apa? Yang jernih. Proses. Oh iya, untuk menghasilkan teh yang tidak ada ampasnya.
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menjelaskan metode pemisahan campuran dengan benar. Yang kedua, melalui gotong royong, kalian dapat dan praktikum, kalian mampu menganalisis metode pemisahan campuran dengan cara filtrasi dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video, diskusi, studi literatur, dan praktikum, diharapkan kalian nanti mampu berkolaborasi, ya, memecahkan masalah untuk proses praktikum penjernihan air. Sebelum kita ke penayangan video, Ibu akan memberikan pretest. Silahkan ambil HP-nya, dikeluarkan HP-nya. Ibu akan kirim linknya di grup ya. 5 menit untuk mengerjakan. Sudah semua? Sudah. Berapa nilainya? Ada yang 60, barusan saya cek ya. Sekarang ke pemutaran video ya, perumusan masalah. Di sini Ibu akan memutarkan video sebuah permasalahan. Silahkan diperhatikan. Sudah selesai. Setelah penayangan video tersebut, kira-kira apa? Timbul pertanyaan apa di benak kalian? Oke, Vira. Bagaimana cara menjernihkan air yang kotor? Bagaimana cara menjernihkan air yang kotor? Yang pertama, ada lagi? Apa saja ciri-ciri air yang layak untuk dikonsumsi? Bagaimana ciri-ciri atau apa saja ciri-ciri air yang layak dikonsumsi? Untuk menjawab permasalahan tersebut, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan ketua kelompoknya maju untuk mengambil LKPD. Dihitung dulu sebelum balik ke tempatnya. Oke. LKPD-nya sudah dibagikan? Di situ ada beberapa, ada tujuan pembelajarannya, ada cara mengerjakan LKPD-nya, ya. Tata cara mengerjakan LKPD, ada materinya di situ. Buka selanjutnya. Lah, di situ kan ada permasalahan ya. Tadi permasalahannya ada 2. Apa saja? Kalian tulis di situ. Ya, tadi permasalahannya apa saja? Yang pertama, nah, bagaimana cara menjernihkan air? Yang kedua, ya, bagaimana ciri-ciri air yang layak dikonsumsi? Silahkan diisi di situ LKPD-nya, ya, diselesaikan. Habis itu nanti kita praktikum. Filtrasi itu apa? Penyaringan ya. Oke. Iin paham? Paham ya. Sudah? Belum. Sudah ya? Sudah. Oke, waktunya praktikum. Silahkan ambil alat dan bahannya di sana. Kelompok 1 yang sebelah utara, kelompok 2 yang sebelah tengah, kelompok 3 yang di sebelah selatan. Ya. Bahan-bahannya apa saja itu? Gambar.
Kapas, arang, kerikil. Ini bahan-bahannya apa saja? Ada kapas, Kapas, arang, apa lagi? pasir halus, Pasir halus, lagi? pasir kasar, kerikil kecil, Pasir kasar, kerikil kecil, sama batu kerikil besar. batu kerikil besar. Yang pertama dimasukkan apa? Kapas. Kapas. Itu lapisan yang pertama ya. Ayo. Kelompok 3. Bahan yang digunakan apa saja? Kapas, tisu, pasir kasar, kerikil kecil. Mana kerikil kecilnya? Oh, kerikil kecil, terus pasir kasar, pasir halus ya? Enggak, pasir halus. Arang. Pasir halusnya mana? Pakai tisu? Pakai tisu enggak? Iya, Pak. Pakai mana? Oh, ya, oke. Lapisan keberapa tisunya? Lapisan kedua. Lapisan kedua. Habis kapas baru tisu. Iya. Sambil dibantu temennya ya. Temennya sambil dibantu. Ya. Kapas lagi. Itu lapisan keberapa sudah? Lapisan ke? Oh, kerikilnya lapisan ketiga. Lapisan keduanya apa? Ini sudah lapisan kedua. Tisu ya. Lanjut presentasi yuk. Dari kelompok 1 dulu deh. Silahkan maju. Mau dibawa hasil praktikumnya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Ya, dari kelompok berapa, Fir? Nama? Perkenalkan, nama saya Anissa Sena Safira. Saya akan memberi pertanyaan pada kelompok Dari kelompok berapa? dari kelompok 3. Ya. Apakah bisa menggunakan pasir halus saja atau bisa pasir kasar saja? Terima kasih. Di situ kan pakai pasir kasar sama pasir halus. Apakah bisa diganti pasir kasar saja atau enggak pasir halus saja gitu ya? Halus ya. Oke, di sini pasir halus itu fungsinya untuk menahan endapan lumpur. Sedangkan pasir kasar itu kegunaannya untuk sentral menyaring kotoran dan partikel yang terdapat dalam air. Jadi kalau misalnya salah satunya hilang, jadi fungsinya juga salah satunya hilang. Jadi kita tidak menghasilkan air yang jernih gitu. Apakah bisa diterima? Bisa diterima, Fir? Bisa. Ada lagi dari kelompok 2 mungkin? Kelompok 2? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, oke. Lanjut ke kesimpulan. Kelompok 1, kelompok 3? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Kesimpulan dari praktikum kita hari ini, dengan praktik ini kita bisa tahu bahwa dengan cara ini membuktikan ciri-ciri air bersih yang layak apabila dari warna keruh berubah jernih. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih plus dong buat kelompok 1. Kelompok 2. Silahkan presentasi di depan. Mau dibawa itu. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proses filtrasi yang kami praktekkan tadi. Sebelum kami memulainya, dengan saya sendiri Indah Wiranti Dewi, Saya Filailati Syabani. Saya Inciana. Saya Mara Kamelia. Di sini ada urutan. Yang pertama ada kapas, kedua arang, ketiga kerikil, terus lanjut kapas, arang, kerikil, kapas, arang. Sebelum disaring, warna airnya keruh, kotor. Terus penyaringannya, baunya bau pasir, pH-nya 9. Penyaringan yang pertama, Diperhatikan ya sedikit temennya keruh, ya. tidak berbau, pH-nya 8. Penyaringan kedua, warnanya jernih, baunya tidak berbau, pH-nya 8. Fungsi dari bahan-bahan. Kerikil sebagai penyaring membantu oksigen aerasi oksigen. Kapas untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil dalam air. Arang untuk menyerap partikel penyerap bau dan warna pada air. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Buka berapa pertanyaan? Dari kelompok lain, kelompok 1 dan kelompok 3 mungkin ada yang ditanyakan ke kelompok 2. Monggo silahkan yang mau bertanya. Ya. Ais dari kelompok 1. Oke, di sini saya akan bertanya, ada perwakilan dari kelompok 1. Apakah susunan bahan itu mempengaruhi kualitas kerja alat penjernih air? Susunan itu menghasilkan air jernih apa enggak? Kalau misalnya semuanya lengkap atau ada yang kurang gitu. Mau langsung dijawab apa? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah Susunan bahan mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Benar Is ya? Susunan bahan juga mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan karena masing-masing bahan itu sudah punya fungsinya masing-masing. Jadi kalau salah satunya nggak ada, itu akan mempengaruhi proses penyaringannya. Hasilnya akan beda. Bisa diterima Is? Oke, ada lagi dari kelompok 3 mungkin? Ada yang ditanyakan? Oke. Tolong. Apakah fungsi dari kapas dan tisu sama dalam proses penyaringan filtrasi tersebut? Apakah fungsi dari kapas dan tisu itu sama fungsinya dalam penyaringan tersebut? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Di sini kita gak ada tisu di dalam susunannya, cuma ada kapas. Sementara kapas itu fungsinya untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil dalam air. Oke. Dalam susunan itu tidak ada tisu gitu ya. Adanya hanya kapas. Oke, bagaimana kelompok 3, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan apa? Jadi kesimpulannya itu air yang awalnya keruh disaring menjadi jernih dan disaring lagi menjadi tambah jernih. Oke. Silahkan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dong buat kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari filterasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Dona Safira. Saya Zaratul Maisa. Saya Maulida Ulanti Aprilia. Saya Nurul Hasanah. Kelompok kami menggunakan bahan-bahan yaitu kapas, tisu, pasir kasar, kerikil kecil, pasir halus, arang. Sebelum disaring itu warnanya keruh, bau tanah, pH-nya yaitu 9. Penyaringan pertama yaitu bening kuning, bau tanah, pH-nya 8. Sedangkan penyaringan yang kedua yaitu bening, bau pasir sedikit, pH 7. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3 dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ada yang ditanyakan? Saya mau nanya. Yang lain? Yang lain? Ya, murni. Oh, Kurnia. Oke. Ya. Mengapa penyaringan yang terakhir masih berbau tanah? Mengapa penyaringan yang terakhir masih berbau tanah? Mungkin ada faktor-faktor lain gitu ya. Lah mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Jawab aja. Siapa yang mau jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena
Dari air yang pertama itu kan dari tanah, ya jadi mempengaruhi air hasil penyaringan tersebut. Jadi masih bau tanah. Gimana? Apakah bisa diterima? Ada pertanyaan lagi? Dari kelompok 2. Seandainya arang dan kerikil dibalik penempatannya, apakah bisa jernih? Penempatannya? Ya. Arang dan kerikil. Arang sama kerikil dibalik. Itu arang di posisinya ada di mana? Paling atas. Terakhir. Ya. Tidak bisa. Karena kalau filtrasi harus dengan urutannya. Jadi tidak dapat jernih air tersebut. Apakah bisa diterima? Ada pertanyaan lagi? Ya. Cukup ya? Oke, silahkan dibacakan kesimpulan dari praktikum yang kalian lakukan. Kesimpulannya, kita dapat menjernihkan air yang keruh dengan melakukan proses filtrasi atau penyaringan. Ditutup. Baik, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibersihkan dulu ya, alat sama bahan praktikumnya dikembalikan ke tempatnya, tempat duduknya dikembalikan ke tempatnya terlebih dahulu, baru nanti ibu melakukan penguatan. Sudah melakukan studi literasi juga, membaca ya. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari praktikum yang telah kalian lakukan? Kira-kira bisa menjawab permasalahan yang tadi enggak? Bisa. Bisa. Proses penyaringan air yang kotor menjadi jernih itu bisa dilakukan dengan proses filtrasi. Proses filtrasi gitu ya. Campuran, pemisahan campuran itu dibagi menjadi 2. Pemisahan campuran ada 5. Apa saja? Filtrasi, evaporasi, sublimasi, kromatografi ya. Kita tadi yang melakukan praktikum termasuk dalam proses penyaringan filtrasi untuk menghasilkan air yang jernih. Oke. Kesimpulannya, campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang tidak mengalami reaksi kimia. Yang kedua, campuran homogen adalah campuran yang memiliki komposisi yang seragam di seluruh bagian. Artinya, zat terlarut pada campuran itu tersebar secara merata dan umumnya tidak terlihat lagi. Artinya, dia tercampur secara sempurna. Ya. Yang ketiga, campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisi yang tidak seragam di seluruh bagian. Artinya, zat terlarut pada campuran itu tidak tersebar secara merata. Contohnya ada endapan. Contohnya apa tadi? Kopi. Ya. Yang keempat, macam-macam pemisahan campuran diantaranya ada filtrasi, ada sublimasi, ada destilasi, kristalisasi, dan kromatografi. Yang kelima, proses penjernihan air menggunakan alat sederhana merupakan pemisahan campuran dengan menggunakan filtrasi. Kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Apa yang kalian senangi? Praktikum. Ada lagi? Kelompok berdiskusi gitu ya. Suka? Senang? Oke. Kalau tadi proses
penjernihan air yang kalian lakukan adalah untuk penjernihan air yang sedikit gitu ya. Apabila kalian mengalami kemarau yang panjang, itu bisa menggunakan proses destilasi atau tidak nanti ada koagulasi atau penggumpalan. Ya, untuk sebelum kita melakukan sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan post test. Silahkan dibuka HP-nya untuk mengecek pemahaman kalian, apakah nilainya kalian nanti akan meningkat setelah melakukan praktikum proses pembelajaran hari ini gitu ya. Ibu kirim linknya ya. Sebentar. Sudah bisa dibuka? Bisa? Saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal post testnya. Diisi nama, nomor absen, dibaca dulu soalnya, habis itu dikerjakan, dijawab. Kelihatan kan Is ya? Diperbesar aja ada apa. Kamu tuh pencahayaannya kurang sepertinya. Berapa? Yes. Kok ada 40-nya, Mur? Kok 100? Berapa In? Belum selesai. 100. Berapa nilainya? Masih belum? Skornya mana? Belum? Berapa skornya? 100. Ada yang 80? Ada. Enggak apa-apa. Berarti ada peningkatan ya. Dari yang tadinya nilainya 20 menjadi 100, 40 menjadi 80. Sudah paham berarti? Insya Allah paham Ibu gitu ya. Untuk materi selanjutnya silahkan dipelajari di rumah. Materinya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Oke? Oke. Sebelum menutup pelajaran hari ini, sebelum diakhiri pelajarannya, silahkan ditutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Mara lagi? Ya, oke. Ayo, Mara dipimpin dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai.
Doa selesai. Sudah? Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Bukunya dibawa, tas sama buku.